Salam, sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Pagi ini saya sudah hadir lebih pagi ya kawan-kawan ya. Tetapi ini monolog. Kenapa monolog? Karena saya ingin menanggapi tanggapan seorang bapak pendeta yang saya yakin dia juga ini pemakan perpuluhan atau penerima perpuluhan ya. Memang judul saya agak provokatif. Biarkan sajalah. Ya kan? Kenapa? Saya bicara atas dasar fakta dan data. Ya kan? Jadi saya tidak takut terhadap apa yang saya ucapkan. Dan satu lagi kawan-kawan, saya ingatkan kepada kalian semua. Saya ini pendebat, bukan pendeta. Jadi kalau kalian lihat satu saat saya marah-marah, itu karena saya pendebat. Kecuali saya pendeta, saya akan meredam terus emosi saya. Agar kelihatan manis di depan orang semua. Saya nggak mau gitu saya. Ya. Saya nggak mau menutupi seolah-olah saya ini orang baik, orang soleh, orang yang tutur katanya bagus. Tidak. Bahkan di Facebook dulu pun semua orang udah tahu. Ya kan? Bahkan pernah orang bertanya kepada saya, Pak Rudi, andai kata nanti Pak Rudi mati dan bangkit kembali, menurut Pak Rudi ke surga apa neraka? Kata dia. Ingat ya pertanyaannya, andai kata nanti Pak Rudi mati terus bangkit kembali dihakimi, menurut Pak Rudi ke surga apa neraka? Saya jawab, kalau kamu saya tak tanya saya, menurut saya, kan ini dia mintakan menurut Pak Rudi. Ya kan? Saya katakan, menurut saya, nah kan ini, bahwa saya akan ke neraka. Loh, tapi apa kalau Pak Rudi masuk ke neraka, terus apa gunanya penebusan Yesus? Apa gunanya bla 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 bla? Artinya dia bertanya kepada saya, dia nggak tahu apa yang dia tanyakan. Kan dia bilang menurut Pak Rudi. Menurut saya pasti ke neraka. Mana bisa kita mengatur-ngatur Tuhan bahwa saya ke surga? Mana bisa kita menentukan kita ke surga? Memang surga itu milik bapak kau, milik nenek moyang kau, kan tidak? Itu surga milik Tuhan. Kan demikian. Dan saya yang tahu apa dosa-dosa saya. Mulut saya kotor. Kadang hati saya juga kotor. Sebagai manusia. Pikiran saya juga kotor. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Karena itu menyangkut bagian dalam. Kalau bagian luar kalian bisa tahu. Paham ya? Itulah sebabnya Alkitab mengatakan yang masuk dari mulut itu keluar ke jamban. Yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Saya paham ayat itu. Sudah? Nah, tetapi ketika saya bicara firman Tuhan, saya nggak pernah marah-marah tuh. Tetapi ketika saya di luar konteks itu, kecuali saya bicara keras, kan namanya orang Batak gimana sih? Saya nggak bisa melunak-lunakkan. Bicara, iya gimana? Oh iya, nggak bisa. Justru kalian akan mentertawakan saya. Kok berubah jadi KW2 jadinya Bang Rudi ini, kan gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ini bukanlah pendeta. Saya ini bukanlah Tuhan yang bisa menentukan saya ke surga atau neraka. Udah, kelanjutannya apa? Tetapi saya bilang, jikalau Tuhan memilih saya untuk masuk ke surga sebagai ciptaan, ingat ya, sebagai ciptaan, saya tidak bisa melawan pencipta saya, maka saya harus masuk ke surga ikut perintah Tuhan saya. Selesai. Paham ya? Jadi kalau ditanya apakah Rudi ke surga ke neraka, saya bilang saya ke neraka menurut saya. Tetapi andai kata Tuhan menentukan lain, Tuhan memilih saya ke surga, saya bisa apa? Kalian bisa apa? Oke kawan-kawan ya? Nah, kali ini bahasan saya mengenai perpuluhan. Nah, sudah ada masih beberapa yang menjawab, tapi pilihan saya khusus Bapak ini. Kenapa? Yang satu lagi parah, sampai memfitnah saya iri. Tapi nanti itu akan saya bahas ya. Ini dulu kita bahas. Kalian dengar dulu apa yang hendak disampaikan Bapak ini. Saya nggak tahu beliau ini pendeta di mana, tetapi beliau mengaku dia seorang pendeta ya. Ini punya Bapak itu ya. Kita lihat dulu apa yang diucapkan Bapak ini mengenai isi hatinya. Saya tertarik membaca daripada apa yang disampaikan oleh sang debaters ini di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, dia mengutip pasalnya yang ke-6,
maka saya juga akan menggunakan Ibrani pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 dikatakan, dan sekalipun Melkisedek bukan bagian daripada mereka, tetapi Abraham yang tetap memberikan perpuluhan sekalipun dia yang memiliki janji itu. Perhatikan. Kata di situ dikatakan, saya akan coba memberikan cara pemahaman yang berbeda dari sang debaters. Sang debaters menggunakan Ibrani pasal 7 ayat yang ke-6 itu sebagai ayat yang menguatkan menurut pandangan sang debaters, ya, bahwa hanya selain daripada suku Lewi dan Melkisedeklah yang berhak menerima perpuluhan, dari menggunakan Ibrani pasal yang 7. Nah, saya akan membuat kita memperlihatkan kepada saudara cara berpikir yang berbeda. Ketika sang penulis Ibrani berkata, sekalipun Melkisedek bukan bagian daripada mereka. Perhatikan, artinya di situ sang penulis Ibrani sedang bermaksud bahwa sekalipun dia nggak layak, Melkisedek ini nggak layak, ya, untuk menerima perpuluhan daripada Abraham, tetapi Abraham dengan kerendahan hati tetap memberikan. Kenapa sebenarnya Abraham tidak memberikan tidak menjadi masalah, tetapi karena dia punya kerendahan hati dia tetap memberikan. Sebab dia sebagai seorang yang memiliki janji Allah, jadi dia bisa saja nggak memberikan, tapi kerendahan hatinya dia tetap memberikan. Kenapa Melkisedek sebenarnya nggak berhak menerima perpuluhan? Karena tidak ada peranan daripada Melkisedek di dalam kehidupan Abraham. Tidak punya sedikit pun. Tetapi karena Abraham ini melihat Melkisedek adalah seorang Raja Salem, kemudian dia adalah imam besar Allah, maka dia tetap memberikan. Tetapi realnya Melkisedek nggak punya peranan apa-apa. Dia tidak dalam pengembalaan dan sebagainya. Dia tidak ada peranan dalam kehidupan daripada Abraham. Tetapi para pendeta sekarang, dia punya peranan yang besar. Kalau Melkisedek saja dia berhak menerima perpuluhan daripada Abraham, kira-kira itu yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani pada pasal yang ke-7 ke-6. Melkisedek aja yang nggak berhak. Kira-kira seperti itu. Maka pendeta berhak. Karena apa? Karena dia punya peranan dalam kehidupan umat. Nah, perhatikan. Demi untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, mereka berani memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Ya, saya bilang memutarbalikkan itu. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Dia mengambil Ibrani 6 tanpa membaca Ibrani 5. Baik, sekarang kita ulas saja. Biar kita lihat bagaimana sih mereka-mereka ini. Tetapi nanti saya dianggap menjadi musuh mereka. Saya tidak masalah. Ingat bahwa saya adalah pendebat. Sehingga saya tidak mau terikat oleh doktrin organisasi gereja manapun. Ya, sekarang kita lihat. Ayat 5. Ayat 4 dulu ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Di ayat ini jelas dikatakan si Melkisedek itu betapa besarnya. Ya, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Paling baik, lihat ini kan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan iman mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Dia tidak membaca ini sehingga dia menerjemahkan bebas mengenai Melkisedek. Dia bilang Melkisedek tidak ada pengaruh hidupnya di dalam Abraham. Dia aja bisa menerima. Diputar balikannya dari sisi itu. Setelah itu dia bilang apa? Kami pendeta. Kami berpengaruh terhadap kehidupan jemaat. Maka kami berhak mengambil perpuluhan. Ayat 5 mengatakan. Lewi itu yang berhak. Dibilang sini. Menerima jabatan imam. Mendapat tugas menurut hukum Taurat. Untuk memungut perpuluhan. Sudah dijelaskan itu menurut hukum Taurat. Nah si bapak ini memungut perpuluhan menurut hukum apa? Coba kalian rimang-rimangi dulu, kalian pikir-pikirkan. Saya menjadi heran lihat-lihat orang-orang ini. Menurut hukum apa bapak ini menerima perpuluhan? Oi kawan-kawan. Menurut hukum apa? Hukum rimba?
hukum buatan sendiri. Ibrani mengatakan, Rasul Paulus mengatakan menurut hukum Taurat. Lah, jadi dia menurut hukum apa? Bisa di luar hukum Taurat? Tidak bisa, suka-suka hati dia aja. Ya kan? Nah, ayat 6. Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut perpuluhan dari Abraham. Dia nggak lihat yang bukan keturunan mereka. Jadi pendeta mau mengatakan, kami pendeta yang bukan keturunan daripada Lewi. Kan kira-kira begitu kan? Udah. Memungut persepuluhan dari Abraham. Sejak kapan kalian memungut persepuluhan dari Abraham? Oke, kita ganti Abraham. Memungut persepuluhan dari umat dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Memang jemaat, kau pemilik janji. Ya kan? Sehingga dia menyamakan diri bahkan melebihi Melkisedek. Melkisedek di bawah Bapak Pendeta ini. Karena Melkisedek menurut Bapak Pendeta ini tidak berpengaruh dalam kehidupan rohaninya si Abraham. Padahal dia nggak tahu itu imam besar. Dari mana Abraham mengenal dia kalau tidak pernah melihat, mendengar? Lucu kan? Contohnya saya. Dari mana saya tahu ada imam besar di Duri ini? Tak tahu saya. Ya kan? Dari mana saya tahu ada imam besar Katolik? Paus. Dari TV-TV, saya lihat di TV begini, berita-berita. Kan demikian. Lah sekarang dia imam besar. Sejak kapan dia menyetarakan diri jadi imam besar? Aduh, nggak ngerti aku. Maka ayat itu diteruskan, jatuhlah kepada Yesus. Yesus saja yang sudah Raja Surgawi, tidak mau menerima perpuluhan. Dan tidak menerima itu. Apa Yesus tidak berpengaruh terhadap kehidupan jemaat? Kalau kau mau menyamakan, jangan samakan Melkisedek. Samakan dengan Yesus dong. Yang melayani semua umat. Kamu bilang kan melayani umat. Ya, layan umat. Apa Yesus ada menerima perpuluhan? Tidak, karena Yesus tahu itu bukan bagian Yesus. Lah terus kau bagian kau apa? Di atas Melkisedek. Siapa sih kau? Mau nyamakan diri dengan Yesus? Yesus tidak menerima perpuluhan tuh. Tidak makan perpuluhan. Jadi kawan-kawan, inilah dilema. Ketika saya bicara kebenaran, saya menjadi musuh mereka. Itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya kan? Lihatlah. Ayat yang saya bilang tidak pernah mereka buka, tiba-tiba dibuka, tapi langsung diputar balikkan. Seolah-olah Melkisedek tak ada bagian hidupnya berpengaruh kepada Abraham. Padahal dia imam besar, imam Tuhan. Buktinya dia tahu Abraham mau datang. Dan memberkati Abraham. Kan demikian yang. Jadi kawan-kawan, ya sudahlah. Kalau kalian mau makan perpuluhan, sikat saja. Tapi perhatikan, yang bukan hakmu kau ambil, apa namanya? Maling. Jangan mengingini. Itu bukan hakmu. Kau mencuri kemuliaan Melkisedek. Kau bahkan lebih tinggikan dari Melkisedek. Bahkan Yesus pun yang melayani jemaat tidak mengambil perpuluhan. Tapi apakah saya melarang orang memberi persembahan? Tidak pernah. Garis bawah ya, saya tidak pernah melarang orang memberi persembahan. Silakan. Beri persembahan, tulis bila perlu situ untuk beli cincin berlian pendeta. Silakan. Saya nggak larang, saya nggak cemburu. Untuk persembahan untuk beli mobil Mercy pendeta, silakan. Untuk beli mobil villa di Sentul, silakan. Untuk villa di Sentul, di Bogor, untuk membeli ini silakan. Tidak saya larang. Tapi perpuluhan hukumnya ada. Sesuatu yang mengandung hukum jangan kau taati, jangan kau lawan Tuhan. Kau ganti-ganti hukum itu ya. Oke, saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Salam Sang Debater. Ingat, nanti malam kita jumpa jam 19. Kita masih bincang-bincang. Mencari kebenaran. Ya, kebenaran di malam hari saya buat judulnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debater.